Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillahilladzi fatahal ijabata fi syahri Ramadan li jami'is sa'ilin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sayyidul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini, malam yang ke-13, kita masih diberi kesehatan, keimanan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah Allah berupa salat isya berjamaah dan salat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan rahmat. Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Ramadan adalah pembebas daripada api neraka. Maka sebagai orang yang beriman, bulan ini harus kita raih. Apa itu rahmat dan apa itu ampunan dan apa itu pembebasan dari api neraka. Dalam surat Al-Imran ayat 132 dan 133, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dengan surga seluas langit dan seluas bumi, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Ayat ini kita diperintahkan oleh Allah segera minta ampun, segera bertaubat, karena dengan ampunan Allah kita disediakan surga yang seluas langit dan seluas bumi. Nah, pengaruh daripada istighfar, ampunan Allah dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan atau yang dirasakan oleh manusia setelah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar yaj'al lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak baca istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka kata Rasulullah, orang itu akan diberi 3 kebahagiaan, 3 hadiah yang disediakan oleh Allah. Apa itu? Yaj'al lahu min kulli dhikin makhraja. Kita akan diberi jalan keluar setiap problem yang kita hadapi.
Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada problemnya. Hadirin rahimakumullah, hidup ini adalah banyak dengan problem. Hidup ini adalah problem. Maka kata Sayyidina Ali, man arafa dunya bi annaha darul mihan wa darul balwa hanat alaihil musibah. Barang siapa yang mengenal tentang hakikat kehidupan dunia ini adalah tempat ujian dan tempat cobaan, maka orang yang paham tentang hakikat dunia ini, mereka akan ringan dalam menjalani kehidupan. Ya karena namanya hidup ini pasti punya masalah, betul Pak? Nah, nggak ada orang yang tidak punya masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, rakyat punya masalah, pejabat punya masalah. Ya memang Allah memformat kehidupan ini adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian terhadap kamu sekalian, siapa di antara kamu sekalian yang baik amalnya. Diuji tapi enggak frustasi, diuji sabar, tetap istiqomah dalam melakukan kebajikan. Nah ini, maka hidup ini banyak masalah. Maka ada orang yang menghadapi masalah ini dengan kuat, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah dengan sempurna, dengan ringan. Tapi dari sisi lain kita juga melihat banyak orang yang menghadapi masalah, dia tidak bisa memberikan jalan keluar dari masalah itu, akhirnya mereka sampai stres. Kira-kira ada nggak orang stres zaman akhir ini Pak? Nah, banyak, sampai di mana-mana ada rumah sakit jiwa. Kenapa? Ya karena untuk menanggulangi orang yang stres. Padahal di kota kita banyak mall, betul? Banyak tempat hiburan, wisata. Tapi pertanyaannya, fasilitas kehidupan yang serba canggih, serba mewah, sudahkah kehidupan ini menghadirkan orang yang tenang dalam menjalani kehidupan? Ternyata tidak, masih ada orang yang bingung dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, orang yang mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi jalan keluar dalam segala kesulitan hidup. Yang kedua, wa min hammin faraja, akan dihilangkan kesumpekan hidupnya. Yang pertama tadi adalah jalan keluar, yang kedua ini adalah lebih khusus pada ketenangan hati. Karena dengan maca istighfar, artinya dia ingat kepada Allah. Hanya ingat kepada Allah lah yang bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya zikir kepada Allah yang bisa menenangkan hati manusia. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dengan hati yang tenang karena mengingat Allah. Sesungguhnya mengingat Allah itu adalah merupakan hati yang tenang. Maka orang yang mendapatkan ketenangan hati hanya orang-orang yang beriman. Karena itu Allah mengatakan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum, orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak mendapatkan ketenangan. Loh, saya lihat
orang-orang boleh nggak beriman tapi bahagia. Nah itu dari luarnya. Batinnya itu ya merana, stres. Buktinya apa? Nah mereka wisata kembali sampai berbulan-bulan ya karena menghilangkan stres kepenatan hidup yang dia alami. Beda dengan orang Boer, orang cipta karya. Coba nek kembali sampai berapa bulan? Nah, tambah gak pernah ke Bali. Paling hanya ke Bali ya hanya sekedar saja. Tapi mereka sampai berbulan-bulan. Nah, karena dia punya uang. Nah, intinya apa? Mereka menghilangkan stres. Nah, ngapain orang cipta karya mau liburan sampai berbulan-bulan di Bali, wong hatinya di cipta karya ini sudah tenang, betul? Nah, ya betul. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Jadi Allah hanya memberikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Mereka yang tidak beriman kelihatannya bahagia tapi hatinya merana. Inilah pengaruh istighfar. Kemudian pengaruh yang ketiga adalah wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi ada saja rezeki. Kesulitan hidup dihilangkan oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Kalau sementara ada orang kredit mobil, kredit sepeda motor, kok gak iso nerusno kreditane sampai dicabut sepeda motornya oleh dealer. Pertanyaan saya, mereka sing gak iso nerusno kreditane kira-kira baca istighfar enggak? Jawabannya mesti gak tahu maca istighfar. Tapi nek maca istighfar, masuk tak kreditane sampean akeh tiap bulan yo bayar kreditan lancar. Insya Allah sampai lunas. Amin ya rabbal. Ijak ana sing gawe kreditan mboten? Oh kata wis maca istighfar sing akeh, insya Allah lancar sampean bayar kreditan. Ya hidup niki memang hutang biasa. Hutang nyaur itu wis biasa. Itu apa? Perjalanan hidup. Wong Nabi saja ya punya hutang. Kan dalam kisahnya beliau sampai beliau meninggal itu beliau wafat masih punya hutang ke orang Yahudi. Nah akhirnya disaur sama keluarga. Nabi yang hutang, apa meneh sampean dadi umat, utang tok sampean. Gak apa-apa duwe utang tapi isoknya nyaur. Nah, sing sial iku utang tok tapi gak iso nyaur sampai ditarik omahe, ditarik kendaraane dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah sehingga pasca Ramadan hidup kita akan lancar, bahagia dan mudah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.